Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah. Dan karuniakan kepada kami pemahaman yang benar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Ya Allah, berkahi majlis ini. Wahai yang maha mendengar, yang maha menatap, Engkaulah yang kuasa membulak-balik setiap hati. Rabbana Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan membahas Allah yang maha tahu isi hati. Penting sekali bagi kita untuk meyakini Allah tahu isi hati kita, karena siapapun yang sangat menjaga hatinya, dia akan terjaga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Tentu semuanya dilihat oleh Allah, tapi yang diberi nilai adalah hati dan amal. Inilah sebetulnya fokus kita dalam hidup ini, yaitu apa yang Allah perhatikan. Kalau kita sibuk kepada penilaian manusia, kecenderungan kita adalah sibuk membangun casing, rupa dan harta. Tapi kalau kita ingin dipuji Allah, sibuk menata hati dan amal. Sudah, sibuk saja yang dua ini. Yang lain-lain tidak akan kemana-mana. Kalau hati kita bersih, qalbun salim, kalau amal kita diterima, maka dunia akan diberikan kepada kita yang paling baik. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, apapun itu akan ikut. Percayalah hadirin. Karena Allah melihat hati dan amal. Kalau hati dan amal kita disukai Allah, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Allah pemilik segala-galanya. Kita simak surat Qaf ayat 16, 17, 18 dari walaqad khalaqnal insan. Ya, silakan. Quran surah Qaf surah ke-50 ayat 16 sampai 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan insan, manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya, yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu pun ucapan yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 16, 17, 18. Sebaiknya sahabat-sahabat sekalian membaca ini dengan baik, memahaminya, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Ya, ini sangat membantu kita. Ayat-ayat lain sebelum kita kembali ke ayat itu adalah surat Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apapun yang mereka nyatakan. Surat Al-Nahl 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, lahirkan. Demikianlah hadirin sekalian, alam ya'lamuna annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidaklah mereka mengetahui, tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Itu At-Taubah ayat 78. Jadi Allah tahu persis apa yang disembunyikan di hati kita. Walaqad khalaqnal insan, dan kami menciptakan insan. Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah sudah tahu persis seluk-beluk tentang kita. Karena Dia yang merancang, Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan, maka Allah paling tahu tentang kita, lebih tahu dari siapapun juga. Dokter perlu belajar sangat lama untuk menjadi spesialis, dan makin spesialis ternyata makin sedikit bagian tubuh yang diperdalam. Walaqad khalaqnal insan, dan kamilah yang menciptakan manusia. Jadi apapun yang diperlukan oleh kita Allah sudah tahu. Mengapa Allah tahu?
Jawab hadirin, jangan bengong begitu. Mengapa Allah tahu keperluan kita? Ya, sebab Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu keperluan hardware dan software. Hardware itu yang jasad, dan ya seperti Allah tahu adik-adik perlu kasih sayang ya, atau kulang katih tayang gitu. Allah tahu kita memerlukan cinta, kasih sayang, ada amarah, ada syahwat, ada kita tidak tahu tapi ada itu. Kita tidak mengerti, kenapa kita lihat pohon tidak jatuh cinta ya? Atau lihat kambing terus fall in love with kambing misalnya. Nah, tidak. Allah yang tahu keperluan lahir batin kita. Dan Allah juga yang menggenggam apapun yang kita perlukan. Dan hanya dengan izin Allah yang kita perlukan bisa sampai kepada kita. Itu penting. Allah tahu keperluan kita, Allah yang menguasai apa yang kita perlukan, dan sampainya kepada kita hanya dengan izin Allah. Kenapa? Karena Allah pemilik, penguasa, penentu segalanya. Jadi yang perlu jodoh gitu ya, gak usah bicara ke saya, karena saya tidak kuasa apa-apa. Minta ke Allah yang mengetahui. Ada yang naksir seseorang, kenapa saya jatuh cinta ke yang itu ya ayah? Ya saya tidak tahu. Tapi yang pasti ada tertarik kepada seseorang dengan izin Allah. Apakah ini ciri-ciri jodoh? Belum tentu. Lalu kenapa dong Allah menanamkan cinta di hati? Ya siapa tahu gak jaga pandangan, terus ngeliatin, kan Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disimpan di dalam hati. Lihat terus. Memang pengajian ke sini, tapi Allah tahu niatnya lebih kuat nyari jodoh daripada nyari ilmu. Makanya suka nunggu tuh di seberangan itu. Saya juga sudah tahu taktiknya ya. Diam di sana. Tapi Allah juga ngerti lah ya. Saudara lagi dalam mata pencaharian. Nah, lanjutan dari ayat itu kan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Kalau ayat lanjutnya, wa nahnu aqrabu ilaihi